Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Pak Fahran dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1. Nah, teman-teman, hari ini Pak Fahran akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapa itu Nabi Adam, Pak Fahran? Nah, teman-teman, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Ya, jadi Nabi Adam ini adalah manusia pertama di muka bumi, ya, teman-teman ya. Itu namanya Nabi Adam alaihi salam. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, awal mula penciptaan ya teman-teman ya, penciptaan manusia, Pak Fahran, manusia itu dibuatnya dari apa ya Pak Fahran? Nah teman-teman, jadi manusia pertama itu ternyata yang diciptakan Allah itu adalah Nabi Adam alaihi salam, teman-teman. Nah, kita lihat ya selanjutnya ya. Nah teman-teman, sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, teman-teman, dari sebuah cahaya ya teman-teman ya. Nah, diingat-ingat nih, jadi malaikat ini dibuat oleh Allah dari cahaya, teman-teman. Terus setelah itu Allah menciptakan jin dan setan, nah, dari api, teman-teman. Nah, jadi sebelum manusia, Allah menciptakan makhluknya. Yang pertama ada malaikat, terus yang kedua ada jin dan setan yang dibuat dari api. Nah, teman-teman lanjut. Ya, nah teman-teman, manusia dibuat oleh Allah dari tanah liat, teman-teman. Dari tanah liat yang kering. Nah, pas awal mulanya penciptaan manusia, teman-teman, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia?" Kata malaikat, "Bukannya manusia itu hanya perusak di muka bumi ini." Nah, kata Allah tuh, "Engkau tidak tahu apa yang aku ketahui." Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dari tanah liat, teman-teman ya. Dibuat sama Allah dari tanah liat yang kering, dibentuk sehingga menjadi bentuk seperti manusia ya teman-teman. Nah, ketika jadi tanah liat tersebut berupa jasad manusia atau tubuh manusia yang utuh ya teman-teman. Nah, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, ke dalam tanah liat tersebut, teman-teman. Sehingga akhirnya Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama pun akhirnya bersin ya teman-teman, atau bangun ya teman-teman. Nah, terus disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Adam untuk ke kelompok malaikat, ke kelompok malaikat. "Ya Nabi Adam," kata Allah ya teman-teman ya, "engkau pergilah ke gerombolan malaikat atau ke sekelompok malaikat dan berilah salam kepadanya." Terus Nabi Adam alaihissalam ini ya, memberikan salam teman-teman kepada malaikat. Kata Nabi Adam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Gitu ya teman-teman. Terus malaikat pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Gitu teman-teman ya. Nah, makanya kenapa kita halau menjawab salam itu wajib ya teman-teman ya. Nah, Nabi Adam waktu awal-awal diciptain aja disuruh oleh Allah untuk memberikan salam kepada malaikat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh malaikat, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Jadi menjawab salam itu wajib ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi manusia. Oke, Nabi Adam sudah dibuat ya teman-teman ya. Atau manusia sudah dibuat. Nah, teman-teman, setelah Nabi Adam dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Nabi Adam terakhir ya teman-teman ya, terlahir, dibuat ya teman-teman menjadi Nabi Adam alaihissalam, menjadi manusia. Setelah Allah membuat manusia, nah terus Allah menyuruh untuk malaikat dan jin itu sujud teman-teman kepada Nabi Adam alaihissalam. "Hei malaikat dan jin, tunduklah engkau kepada Nabi
Adam alaihissalam. Nah, karena malaikat ini teman-teman dari cahaya, dia sangat menuruti perintah Allah ya teman-teman. Yang malaikat ini tidak pernah ingkar atau tidak pernah membantah perintah dari Allah. Pasti selalu dikerjakan kalau malaikat ini. Dia langsung sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Terus, tapi ternyata teman-teman, kan malaikat sama jin disuruh, malaikat, jin, dan setan disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata kelompok dari iblis, teman-teman, tidak mau menyembah Nabi Adam alaihissalam. Nah, iblis berkata, "Ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam atau kepada Nabi Adam yang dibuat dari tanah liat?" Ya teman-teman ya, aku dibuat dari api gitu kata dia. Kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Ya kata Allah, kan ini perintah aku gitu ya. Karena saking sombongnya ya, jin atau setan itu ya teman-teman, iblis itu sombong. Dia apa teman-teman, nggak mau ya teman-teman ya, atau cemburu kepada Nabi Adam. Dia iri, dengki, dia sombong, nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, tadinya setan ini ya teman-teman, malaikat, iblis ini tinggalnya di surga teman-teman. Kata Allah, karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, keluarlah engkau iblis dari surga. Akhirnya iblis dikeluarin dari surga teman-teman. Nah, bahwa engkau adalah benar-benar makhluk yang hina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Karena iblis ini sombong banget, sombong dan dengki kepada manusia, kepada Nabi Adam teman-teman. Nah, kata Allah, kamu akan aku masukkan. Allah berkata kepada setan ya teman-teman, atau iblis, kamu akan aku masukkan ke dalam nerakaku, yaitu neraka jahanam, agar kamu merasakan azab yang sangat pedih, kata Allah gitu ya teman-teman. Nah, terus setan ini, iblis ini teman-teman, dia meminta penangguhan waktu atau meminta, ya Allah, oke, kata iblis, tidak apa-apa saya kalau dimasukin ke neraka, tapi tolong kasih saya waktu, kata iblis ya. Boleh kami dimasukkan ke neraka, tapi pada saat hari kiamat nanti, atau pada saat manusia dibangkitkan gitu teman-teman. Jadi setan minta ini teman-teman, mohon ampunan ke Allah dan minta penangguhan waktu gitu. Jadi sebelum dimasukkan ke neraka, setan minta untuk diturunkan ke dunia dan dimasukin ke nerakanya nanti pas saat hari kiamat gitu ya teman-teman ya, saat bumi ini hancur, dunia ini hancur ya teman-teman gitu. Nah, karena Allah ini maha pengampun teman-teman ya, akhirnya dikabulkan. Nah, iblis pun turun ke dunia teman-teman ya. Nah, iblis yang mempunyai sifat sombong dan dengki, iblis ini bapaknya setan ya teman-teman ya, iblis setan ya teman-teman. Kalau jin ada yang baik, ada yang tidak. Nah, akhirnya iblis pun turun ke dunia, dan ini teman-teman tugasnya adalah mengganggu manusia seumur hidup mereka sampai nanti hari kiamat, dan mereka akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ya tadi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kata iblis, sebelum aku dimasukkan ke neraka, aku minta penangguhan waktu. Penangguhan waktu tuh minta jangka waktu ya teman-teman. Nah, karena Allah ini maha pengampun, jadi dikasih ya teman-teman. Sebelum dimasukkan ke neraka, jadi nunggu hari kiamat dulu, baru iblis dan setan dimasukin ke api neraka gitu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sekarang ya teman-teman, Nabi Adam alaihissalam diciptakan teman-teman. Nah, karena Nabi Adam sendirian, Allah pun membuat Siti Hawa, atau temannya Nabi Adam teman-teman ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Nah, Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki, dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakanlah Siti Hawa. Nah, terus singkat cerita teman-teman, Nabi Adam dan Siti Hawa disuruh masuk ke surga sama Allah. Kata Allah, silakan kalian gitu kan,
boleh makan, minum apa saja di surga ya teman-teman ya. Boleh makan, boleh minum di surga apa saja, kecuali pohon kuldi. Nah, janganlah kamu memakan buah kuldi atau pohon kuldi ya teman-teman. Nah, jika kamu memakan buah kuldi atau mendekati pohon kuldi dan memakan buah kuldi, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, itu teman-teman. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa boleh masuk ke surga dan makan dan minum apa saja, terserah kata Allah, boleh, saking baiknya Allah ya. Tapi jangan deketin pohon kuldi atau jangan memakan buah kuldi kata Allah. Nah teman-teman, karena sifat setan yang tadi teman-teman, yang sombong, iri, dengki sama manusia, nah akhirnya setan pun menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa di surga untuk memakan buah kuldi tersebut teman-teman. Nah, ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa pun terhasut ya teman-teman, untuk dari godaan setan. Nah, Siti Hawa dan Nabi Adam pun memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, Allah pun tahu teman-teman, akhirnya wahai Adam, turunlah engkau dari surga. Akhirnya dari akhirat, dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia teman-teman. Ya, jadi dihukumnya sama Allah karena telah melanggar peraturan Allah. Kata Allah kan boleh makan minum apa saja sepuasnya, kecuali jangan memakan buah kuldi. Tapi karena dihasut oleh iblis, setan yang jahat, yang dengki, yang sombong, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun terhasut ya sama setan. Akhirnya Nabi Adam dihukum, diturunin dari surga untuk dilemparkan ke dunia. Gitu teman-teman. Nah teman-teman ya, jadi Nabi Adam diturunkan ke dunia atau ke bumi kita sekarang ini ya teman-teman. Nah, Nabi Adam menjadi orang pertama yang ada di dunia. Nah, Nabi Adam karena sangat menyesali perbuatannya, dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saya menyesal ya Allah, gitu ya teman-teman. Nah, doa-doa dari Nabi Adam pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman, ternyata. Iya gitu ya teman-teman ya. Walaupun Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi ketika dia bertobat dan memohon ampun, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik ya teman-teman, sama setan pun baik ya teman-teman ya. Nah, sebelum setan mau dimasukin ke neraka, Allah ngasih waktu dulu sama setan untuk teman-teman, untuk hidup ya teman-teman hingga hari kiamat nanti gitu teman-teman. Oke. Cerita dari Pak Fahran cukup sekian ya teman-teman. Ini adalah kisah singkat Nabi Adam alaihissalam. Oke, lebih jelasnya lagi nanti Pak Fahran akan ceritakan lagi ya nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.